Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ivan Firmansyah, NIM 2211533002. Saya Muhammad Al-Hafiz dengan NIM 2211533010. Saya Rian Al-Ghifari dengan NIM 2211533014. Kali ini kami akan mempresentasikan tutorial atau cara-cara melakukan sniffing, kemudian cracking password dan metasploit. Untuk itu kami minta waktunya untuk menyimak beberapa menit saja, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yaitu ada cracking password. Kami menggunakan Hydra. Hydra adalah alat dictionary force yang membantu penguji penetrasi dan peretas etis memecahkan kata sandi layanan jaringan. Intinya untuk memecahkan password gitu. Bisa dengan brute force ataupun dictionary force. Tapi kali ini kami akan menggunakan dictionary force. Nah, kelebihan Hydra yaitu fleksibilitas dan kustomisasi. Hydra sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis protokol. Yang kedua yaitu beragam protokol dukungan. Hydra mendukung banyak protokol autentikasi termasuk SSH, HTTP, FTP, RDP, SMB. Lalu kinerjanya yang tinggi. Hydra dirancang untuk bekerja dengan cepat dan dapat melakukan serangan brute force atau kamus dengan kecepatan tinggi. Lalu sumbernya terbuka yaitu open source. Hydra adalah perangkat lunak sumber terbuka, berarti kode sumbernya dapat dilihat dan diperiksa oleh komunitas keamanan. Kekurangan Hydra yaitu ilegalitas. Penggunaan Hydra untuk melakukan brute force tanpa izin adalah hal yang ilegal dan melanggar hukum. Yang kedua yaitu keterbatasan keberhasilan. Serangan brute force dengan Hydra bergantung pada sejumlah faktor dan waktunya sangat lama. Lalu mudah terdeteksi. Banyak sistem keamanan modern yang memiliki deteksi serangan dan dapat langkah-langkah perlindungan terhadap serangan brute force. Lalu Hydra membutuhkan sumber daya yang banyak. Target serangan yang kami pilih yaitu ke server sendiri menggunakan virtual machine. Tahapan penyerangannya yaitu cari IP address device kita dengan menggunakan perintah ifconfig. Tertera IP address kita terlihat di sini. Lalu kita cari nama user dengan mengetik perintah wmi. Lalu kita masuk ke folder word list. Di sini tertera file rockio.txt yang sudah kami download sebelumnya. Isi file ini adalah berbagai macam kemungkinan password. Ini adalah dictionary-nya yang kami gunakan. Nah, yang kelima yaitu masukkan komen berikut untuk melakukan cracking password menggunakan Hydra. Tapi sayangnya kami gagal dikarenakan gagal untuk connect. Selanjutnya yaitu materi sniffing. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan Wireshark sebagai platform untuk melakukan praktikum sniffing. Wireshark sendiri adalah alat analisis jaringan yang sangat populer dan kuat yang digunakan untuk menangkap, memonitor, dan menganalisis lalu lintas jaringan. Di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Wireshark. Kelebihan yang pertama yaitu open source. Open source, Wireshark sendiri adalah perangkat lunak sumber terbuka yang berarti dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh siapapun. Ini juga berarti komunitas yang luas terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaannya. Yang kedua yaitu platform cross. Wireshark tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, macOS, Linux, dan beberapa sistem operasi lainnya, sehingga dapat digunakan di berbagai lingkungan. Yang ketiga yaitu analisis mendalam. Wireshark memberikan kemampuan untuk menganalisis paket-paket jaringan secara mendalam. Kita dapat melihat header, payload, dan berbagai atribut lainnya dari setiap paket. Yang keempat yaitu filtering dan statistik. Kita juga dapat menerapkan filter untuk fokus pada jenis paket tertentu atau protokol tertentu, serta mendapatkan statistik tentang lalu lintas jaringan. Yang kedua itu kekurangan dari Wireshark. Yang pertama itu ada kompleksitas. Wireshark memiliki banyak fitur dan opsi yang dapat membuatnya tampak rumit bagi pengguna yang tidak berpengalaman. Diperlukan waktu untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya potensi dari Wireshark. Yang kedua itu izin administratif. Untuk mengakses antarmuka, jaringan fisik, dan menangkap data, seringkali diperlukan hak akses administratif atau hak akses khusus pada sistem operasi, yang mungkin tidak selalu tersedia. Yang ketiga yaitu privasi dan keamanan.
Penggunaan Wireshark untuk menangkap data lalu lintas jaringan harus dilakukan dengan memenuhi hukum dan menghormati privasi orang lain. Yang keempat yaitu kinerja. Wireshark dapat mengonsumsi sumber daya komputer yang cukup besar, terutama jika Anda menangkap lalu lintas dalam jumlah besar atau jika Anda mengaktifkan fitur-fitur yang intensif secara komputasi. Pada praktikum kali ini, target serangan dari sniffing yaitu website dummy. Untuk tahapannya sebagai berikut. Langkah pertama, buka Wireshark pada Kali Linux dengan mengetikkan komen Wireshark pada tab pencarian. Setelah muncul, lalu klik Wireshark seperti gambar di atas. Langkah kedua, setelah menekan Wireshark tadi, akan muncul sebuah tampilan seperti pada gambar, dan kliklah bagian ETH0. Tahapan ketiga, setelah membuka ETH0 tadi, sekarang kita membuka Mozilla Firefox untuk memasukkan username dan password pada website dummy yang ada seperti pada gambar di bawah. Setelah masuk ke website dummy tersebut, inputkan username dan password pada website tersebut. Kelima, setelah menginputkan username dan password tadi, kembalilah kita ke Wireshark tadi dan ketikkan pada kolom search seperti gambar di bawah, yaitu http://request.method sama dengan post. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Lalu klik kanan pada post login dan lakukan seperti gambar di bawah. Kita pilih follow, habis itu kita pilih TCP stream. Langkah terakhir yaitu proses sniffing selesai dengan kita dapat mengetahui username dan password yang telah kita gunakan pada website dummy tersebut, seperti pada gambar di bawah. Oke, selanjutnya Metasploit. Metasploit itu adalah sebuah proyek keamanan komputer yang menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi serta pengembangan tanda tangan IDS. Kelebihan dan kekurangan pada Metasploit. Yang pertama itu kelebihan, Metasploit powerful. Alasannya adalah alat penetrasi yang kuat mampu melakukan penetrasi ke dalam berbagai jenis aplikasi, sistem operasi, dan aplikasi web. Selanjutnya, Metasploit itu kelebihannya ada open source, di mana platform Metasploit itu pengembangannya yang gratis dan sumber terbuka, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi kode sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya itu komprehensif. Metasploit memiliki lebih dari 2074 exploit yang terorganisir dalam berbagai platform serta lebih dari 592 payload yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengkonfigurasi alat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, user interface. Metasploit memiliki beberapa antarmuka pengguna yang tersedia, termasuk antarmuka baris perintah, antarmuka berbasis web, dan antarmuka pengguna grafis, memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk mengakses dan menggunakan alat ini. Selanjutnya itu Metasploit Framework Edition, versi gratis yang mencakup antarmuka baris perintah, impor pihak ketiga, eksploitasi manual, dan brute forcing manual. Kemudian kelebihannya yaitu Metasploit Community Edition, versi gratis berbasis web yang mencakup fitur yang dikurangi dari versi berbayar, tetapi dapat digunakan untuk pengujian penetrasi dasar. Untuk kelemahan Metasploit, yang pertama yaitu kompleks. Metasploit adalah alat yang kompleks dan membutuhkan waktu untuk dipelajari dengan baik. Pengguna yang tidak berpengalaman mungkin mengalami kesulitan dalam menguasai alat ini. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada pengetahuan. Metasploit membutuhkan pemahaman yang baik tentang kerentanan keamanan dan teknik penetrasi untuk digunakan secara efektif. Pengguna yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi dari alat ini. Yang ketiga yaitu keterbatasan versi gratis. Versi gratis Metasploit seperti Metasploit Framework Edition dan Metasploit Community Edition memiliki fitur yang dikurangi dibandingkan dengan versi yang berbayarnya, yang mana dapat membatasi kemampuan pengguna dalam pengujian penetrasi yang lebih canggih.
Selanjutnya yaitu target serangan pada Metasploit yang kami cobakan, yaitu kami memilih sistem operasi device lain sebagai target penyerangan. Tahapannya yaitu Metasploit terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama itu scanning, kemudian pemilihan vulnerabilitas, kemudian pemilihan metode exploit, yang keempat pemilihan payload dan melakukan exploit. Untuk tahapan scanning sendiri, yang pertama itu kita membuka Metasploit dengan mengetikkan Metasploit pada tab pencarian. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita akan melakukan scanning. Caranya itu yaitu kita mengetikkan command grep scanner search smb. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan scanning, di mana caranya itu kita mengetikkan command use auxiliary garing scanner garing smb garing smb underscore ms17 garing 010. Selanjutnya kita mengetikkan set rhost dan IP target. Kemudian kita ketik run. Pada gambar ini terlihat proses scanning kita telah selesai. Selanjutnya yaitu pemilihan vulnerabilities. Tahap ini terjadi setelah tahapan scanning sebelumnya. Namun karena terjadi kesalahan, tahap ini menjadi gagal. Kemudian tahapan pemilihan metode exploit. Caranya itu yang pertama, ketikkan command grep exploit share smb. Kemudian akan muncul setelah kita mengetikkan komennya itu akan muncul gambar kedua ini yang di bawah. Kemudian kita masukkan komen seperti gambar di bawah untuk memilih metode exploit. Kemudian pemilihan payload, kita mengetikkan set rhost dari IP target. Setelah itu masukkan komen state payload untuk memilih payload dari IP target. Nah, selanjutnya itu melakukan exploit. Ketikkan show option untuk menampilkan opsi pilihan exploit, atau exploit itu yaitu celah keamanan pada komputer target. Dan melakukan exploit, ketikkan set rhost dan IP target yang akan kita serang. Setelah di rhost, ketikkan exploit. Oke, sekian dari presentasi kami. Sekian yang hanya bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.